Selamat siang, yang terhormat Bapak Kadik Suar, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini saya dan rekan saya Ibu Tunggura Krisnadana akan mempresentasikan tugas kami, yaitu aplikasi restoran, di mana di minggu sebelumnya tugas kami masih ada koreksi, lalu di minggu ini kami perbaiki sesuai dengan masukan dari Bapak dosen. Di sini pembagi tugasnya sama seperti kemarin, saya sendiri jadi user interface, database, dan juga membantu pengalian frame-frame ke frame lain, dan sedikit membantu mengenai koneksi-koneksi MySQL. Pertama, di sini ada frame dari menu kami, yaitu program kasih restoran. Ini adalah user interface-nya. Coba klik ke source kodenya. Lalu di sini ada sintak dari 19 sampai 21. Itu ada di set location relative to. Nah, itu dia akan menampilkan program yang kita buat akan ditampilkan ke tengah layar. Ketika tidak ada, program tersebut akan tampil di bagian pojok kiri atas layar. Agak ke bawah, Chris, terus. Oke. Lalu ada private void cashier menu. Di set visible false, new cashier set visible true. Itu yang di set visible, dia itu kan menutup frame tadi yang saya tunjukkan di user interface-nya, lalu dia pergi ke kasir. Nah, aksi tersebut akan berubah ketika si user menekan tombol kasir. Langsung sama seperti di ini, sama seperti di atas, di set visible false, new masuk, set visible true. Kalau di atas dia pergi ke kasir, sedangkan kalau user menekan tombol masuk, maka dia akan pergi ke masuk. Oke, Chris. Next. Nah, di sini ada user interface dari masuk. Ini adalah user interface untuk memasukkan sandi. Oke, source code. Nah, sama seperti yang tadi, menggunakan set location juga. Ini agar program yang ditampilkan muncul di layar tengah. Langsung, Chris, ke next. Nanti koneksi. Ya. Lalu di sini ada koneksi ke MySQL. Di sini ada connection CN, River Manager Get Connection. Nah, di sini ada JDBC MySQL localhost 3308 DB kasih restoran swing root. Ini yang localhost 3308 itu localhost dari database itu. Lalu DB kasih restoran swing ini nama dari database itu. Lalu root ini adalah pengguna. Habis itu ada resource set rs cn create statement execute query select from table sandi. Ini dia akan mengquery select dari tabel sandi. Lalu ada sandi rs get string 2. Kan di sandi ada kami dua seperti dua apa ya, Chris, maksudnya dia, Chris? Lupa aku. Nah, ini lalu nanti yang akan diambil admin. Di adminnya ini yang diambil di bagian sandi. Oke, Chris. Next. Di sini maksudnya kita mengkoneksikan ke MySQL. Jika tidak terkoneksi, maka akan muncul pop-up koneksi ke database MySQL tidak berhasil. Oke, Chris, next. Nah, di sini ada button-button. Di sini sama seperti tadi. Kalau dia menggunakan batal, maka dia akan kembali ke menu. Set visible false itu sama seperti tadi yang di atas, menghilangkan frame tersebut lalu ke frame selanjutnya, yaitu di menu. Langsung di sini ada password. Nah, di sini dia akan mengambil password dari inputan user. Di sini juga ada percabangan if else. Nah, jika password tersebut benar, dia akan pergi ke frame pengaturan. Lalu jika password tersebut salah, maka yang akan dimunculkan seperti pop-up sandi yang Anda masukkan salah. Oke, Chris, next. Di sini merupakan ini adalah tampilan dari user interface pengaturan menu. Ada tambah, ubah, hapus, ubah sandi kembali. Oke, di search kodenya, Chris. Nah, sama seperti tadi juga, di sini ada set location relatif.
untuk menampilkan program yang kita buat di tengah layar. Oke. Dan ini juga ada seperti tadi set visible juga yang sudah saya jelaskan. Ketika yang pertama di baris 180, ketika ini kan tombol kembali button. Itu nama dari variabel kembali. Nah, habis itu ada di set visible false, dia akan menutup frame itu langsung dia berpindah ke frame menu. Sama seperti 186, di 192, 198 dan 204. Oke, Chris, langsung aja next. Cuman yang di 186 dia pergi ke sandi, 192 dia pergi ke hapus jika si user mengklik hapus. Lalu di 198 itu di barisnya ketika user mengklik tombol tambah, maka dia akan lari ke frame tambah. Lalu sedangkan di baris di 204 ketika button mengklik button ubah, maka dia akan pindah ke frame ubah. Oke, Chris. Kamu ya, Chris ya? Ya, sekarang. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan di mekanisme frame selanjutnya, yaitu frame kasir. Untuk tampilan kasirnya sama seperti ini sebelumnya. Untuk source code-nya, di sini ada banyak import. Ini ada import Java AWT, lalu import Java SQL, dan sampai import kelas menu yang tadi sudah dijelaskan oleh Muhammad Fauzi. Di sini ada deklarasi string ID kategori untuk menyimpan ID kategori, lalu sini tampak ID transaksi untuk menyimpan ID transaksi. Di sini ada stat transaksi, ada stat data. Di sini ada array list dengan variabelnya ID meja, ID menu, dan menu. Di sini ada deklarasi integer nomor dengan 0. Lalu di sini ada public kasir dengan init komponen untuk menentukan komponen-komponen di dalamnya. Di sini sama seperti sebelumnya, set location relative to null untuk menentukan bagian tengah layar. Ini memanggil kelas tampilkan meja, tampilkan kategori, dan ID transaksi. Pada kelas tampilkan meja, di sini tampilkan mejanya. Di sini juga mengkoneksikan kelas ini dengan database MySQL. Sama seperti tadi dijelaskan Muhammad Fauzi. Lalu untuk result set-nya mengambil select all from TB meja. TB mejanya seperti di database-nya seperti ini sampai ke meja 15. Lalu di sini ada while rs next. Di sini ada ID meja rs get string 1. Di sini relation ID meja tadi di relation di ID meja tadi itu sebagai penampungan ditampung nilai rs get string 1, yaitu kolom ke-1 dari ID meja itu. Cuma ID mejanya kan ditampung dalam ID meja ini. Lalu ada meja rs get string 2 menampung mejanya. Terus ada meja combo box, ada item untuk menampilkan meja dalam combo box dalam UI-nya. Ini ada chain close untuk menutup koneksinya. Jika gagal, maka akan koneksi database tidak berhasil. Lalu di sini ada tampilkan kategori sama seperti tadi. Jadi ada select all, bedanya di sini itu select all from TB kategori. Lalu rs next-nya ada kategori combo box menampilkan dari tabel kategori yang di sini. Ada nasi ayam, burger, takeaway, dan air dingin. Dimasukkan ke kategori combo box-nya. Sini adalah rs before first untuk penunjuk rs-nya itu berada di sebelum yang barisan pertama. Karena sudah dipakai di rs next tersebut, maka penunjuknya itu berada di paling bawah tabel dari kategorinya. Selanjutnya ada string pilihan kategori untuk menyimpan apa yang dipilih selected item dari kategori combo box-nya. Di sini ada while rs next. Di sini juga ada pilihan kategori dengan
string kedua dari string keduanya, maka ID kategori sama dengan rs get string pada kategori tersebut. Ini ada enclose menutup koneksi. Sini ada tampilkan menu. Sama seperti tadi juga bedanya di sini select all from TB menu. Untuk TB menunya seperti ini dengan beberapa kolom yaitu ID menu, ID kategori, kode menu dan harga. Di sini RS Next untuk untuk menunjuk kolom-kolom dari baris-baris dari tabel. Jika ID kategori yang dipilih sama dengan RS get string 2, jadi kategori yang dipilih sama dengan yang ID kategori di sini yang di database, maka akan dipilih semua menu dari dengan ID kategori tersebut, dengan lalu menu-menu tersebut dimasukkan ke area list dari ID menu, lalu dimasuk ke area list dari menu dan untuk menu combo box-nya. Di sini juga ada RS before first untuk seperti tadi untuk menunjuknya itu berada di sebelum baris tabel yang pertama. Sudah string pilihan menu combo box get selected item. Ini untuk menampung menu yang dipilih pada menu combo box. Di sini ada RS next pilihan menu. Jika pilihan menu sama dengan RS get string yang keempat, tabel kolom keempat itu menu, maka akan menampilkan kode teksnya. Ini kode teks itu kayak kolom kode, menentukan kodenya dan harganya. Ini ada enclose untuk menutup koneksi. Sini ada ID transaksi yaitu string set meja dengan pilihan untuk menyimpan pilihan mejanya. Sini ada indeks meja index of insert meja. Di sini untuk mendapatkan indeks dari insert meja yang telah dipilih. Ada integer insert ID meja untuk mengubah yang awalnya indeks meja dari string menjadi integer. Lalu di sini ada try connection seperti tadi, beda. Ada di sini untuk memasukkan transaksi yang sudah dilakukan ke tabel transaksi. Di sini ada tabel transaksinya, seperti ini. Pada tabel transaksi ini, pada kolom pertama PS set null types null. Di sini ID transaksinya masukannya null, dan jika masukkan null maka auto gitu ID transaksi, karena saya menggunakan increment di sini. Lalu di set integer kolom kedua insert ID meja. Jadi meja yang telah dipilih tadi. Lalu di set null yang selanjutnya sampai kolom ke 6 itu set null ya. Jadi sama kayak sini, dari namanya total sampai tanggal null semua. Dan di sini statusnya di set belum berhasil. Lalu di execute dan di close koneksinya. Di sini jika gagal maka koneksi ke database tidak berhasil. Ini dalam satu kelas ID transaksi juga dilakukan rekapan jadi transaksi ke TB transaksi. Ya, TB ke transaksi bukan di sini untuk menampung. Maaf, sebelumnya bukan untuk rekapan di sini, tapi untuk menampung ID transaksi dari transaksi yang sebelumnya di atas di sini ini. Kan ID transaksi di sini kan ID transaksinya 44. Nah, maka akan disimpan ke tampung ID transaksi di sini. Seperti itu. Di sini ada kelas detail transaksi. Nah, integer ID transaksi dengan mengubah tampung ID transaksi yang sebelumnya string menjadi integer. Lalu dan seterusnya untuk di sini ada menu string untuk menyimpan pilihan menu combo box-nya. Di sini ada menu indeksnya untuk mendapatkan indeks dari menu string pada area list menu. Lalu di sini ada ID menu, mengubah menu indeks tersebut ID menunya itu menjadi integer. Di sini ada jumlah menu untuk jumlah menu yang diinputkan oleh pengguna. Dari
Jadi objek jumlah spinner. Ini ada total menu, mengubah dari yang total teksnya dari string menjadi tipe data long. Ini ada try connection juga mengikutkan, ini ada prepare statement mengikutkan ke tabel saksi detail di sini. Dengan elemennya, dengan kolomnya seperti itu. Jadi dari ID transaksi, dari menu, jumlah, total, dan value-nya sesuai yang di bawah di sini yang akan diinputkan. Untuk ID-nya akan di set 0, lalu untuk ID kolom yang kedua di tabel transaksi detail seperti ini, ID transaksi detail di set 0, lalu ID transaksinya akan untuk ID transaksi akan dimasukkan pada ID transaksi yang sebelumnya yang 44 tadi itu sebelumnya. Setelah sebelumnya, lalu ID menunya, lalu masukkan ID menu di sini, masukkan ke sini, lalu jumlah menunya juga, struktur menu juga, lalu di execute tabel. Lalu untuk di sini untuk transaksinya, karena transaksi sebelumnya itu masih endul, sisanya yang dari total bayar dan kembali dan tanggal ini masih kosong, maka dibuatkan kelas ini untuk mengisi itu kembali dengan menginsert meja, lalu total bulannya, lalu ada bayarnya juga nanti ke long di data long, lalu untuk kembalinya juga di data long. Lalu di sini ada ID transaksi untuk menyimpan ID transaksi yang di convert ke integer. Lalu di sini try connection menggunakan update karena kita menggunakan baris yang sudah ada sebelumnya. Ada tabel transaksi dengan set ID meja, total bayar, kembali, tanggal, status pada ID transaksi yang ditentukan di bawah ini. Yang pertama untuk di set pada di sini satu itu tanda tanya di sini, tanda tanya yang pertama itu di mejanya. Di mejanya di set satu, lalu untuk total juga total long yang di sini yang telah disimpannya di sini dan seterusnya. Dan untuk tanggal di sini, tanggal transaksinya setelah kita tagihan itu baru akan jalan transaksi ini. Di sini untuk tanggalnya seperti ini dengan tipe data date normal dengan nama variable date format. Lalu dengan di sini ada tipe data kalender juga untuk mendapatkan kalender. Di sini menggunakan device timestamp untuk mendapatkan tanggal sesuai sekarang, waktu sekarang. PS Septem di sini untuk masukkan tanggal pada kolom tanggal. Di sini statusnya diubah menjadi berhasil. Lalu di sini ada transaksi ini pada where. Di sini ada transaksi bisa. Oke, lalu execute update-nya, lalu close koneksi. Ya, dari atas lagi. Ini adalah kelas bayar untuk bayarnya dengan total bayar yang ini seperti ini. Untuk total bayar ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari bayarnya yang telah ditampilkan pada program. Di sini bayar juga untuk mendapatkan nilai yang diinputkan oleh user. Ini kembalinya di sini bayar jumlah pembayaran dikurangi total harganya. Lalu kembali teks, maka akan menampilkan kembali yang integer di sini, terdapat nilainya akan ditampilkan ke UI-nya yang pada kembali. Lalu di sini ada kelas tagihan, seperti tadi total tagihan, total teks. Di sini di kelas tagihan ini gunanya untuk menampilkan resep, bukan resep, struk tagihan. Di sini sama seperti deklarasi sebelumnya, total bayar kembali. Ini default tabel model untuk mendapatkan, lalu tabel daftarnya diisi table. Daftar di sininya, daftar dari
menu-menu yang dipilih oleh pelanggannya, yang dibeli oleh pelanggan. Lalu di sini ada seperti ini untuk menampilkan, di sini sudah sintaksnya untuk menampilkan apa namanya di struknya sampai di sini. Lalu di sini ada try file dengan tipe data file. Dengan nama file transaksi ditambah dengan nama file transaksi underscore tampung ID transaksi dengan tipe filenya txt. Di sini digunakan untuk tagihan tadi, yang report tagihan tadi akan disimpan ke dalam file dengan tipe txt. Di sini dengan file writer gunakan file writer untuk mengisi. Juga buffer writer juga digunakan. Sama seperti ini bw.write digunakan untuk menulis. Lalu bw.newline untuk enter apa namanya /n istilahnya di file txt. Nah, seterusnya sama seperti di sini juga ada ekor untuk mendapatkan nilai dari setiap tabelnya. Setiap tabel yang terdiri dari menu, harga, total, jumlah. Di sini juga akan di-write juga di sini, di sini juga di-write. Ini bw close akan ditutup pengoperasian filenya. Lalu di sini ada kategori combo box. Ini juga melakukan koneksi untuk mendapatkan select all from tb kategori. Lalu sama seperti tadi, sudah pilihan kategori untuk menyimpan ID kategori yang dipilih. Lalu setiap melakukan perubahan kategori, maka akan menu combo box-nya di-remove semua, di-refresh istilahnya. Ditampilkan menu itu untuk menampilkan menu lagi yang telah di-refresh. Lalu ditambah tombol tambah yang di sini untuk menambahkan apa saja yang menu-menu yang dipilih oleh pelanggan ke tabel yang ada di bawahnya di sini. Di sini integer jumlahnya apa namanya, ngambil jumlah dari objek jumlah spinner diubah ke formatnya ke integer. Sini jika jumlah 0 maka akan tapi float jumlah menu tidak boleh 0. Jika kondisi tersebut selain 0 maka akan dilakukan penambahan tabel. Nah, seperti ini tabel daftar ini akan diisi dengan nilai nomor tabelnya, kode teks, menu box, jumlah, harga, dan totalnya. Lalu akan dipanggil detail transaksi untuk menyimpan ke tabel MySQL yang sebelumnya saya sudah jelaskan apa saja yang terdapat di detail transaksi. Lalu di sini integer sum dengan 0 untuk mengubah menambahkan semua harga-harga yang telah dipilih konsumen dari menunya itu pada pembayaran totalnya, pada total pembayarannya. Lalu di sini juga ada set jumlah spinners dengan 0. Lalu di sini ada cetak, tombol cetaknya untuk mencetak tagihan. Tujuan cetak tagihan. Di sini ada spin bayar 1 dan total 1. Mendapatkan nilai bayar terus total tax. Jika gunanya start cetak di sini ini kayak sebagai penambahan nilai ya. Jika nilainya 1 itu maka diperbolehkan sekali aja itu misalnya ini kan di awalnya saya gini sih. Di sini di atas saya set 0 gitu. Jika mengklik tombol cetak maka kan ini membuatnya menjadi 1 di sini. Maka di sini membuatnya menjadi 1. Jika memencet tombol cetak yang 2 kali maka akan diseleksi di sini. Jika start cetak dengan 1 maka akan tampil di sini cetak tagihan hanya diperbolehkan sekali. Di sini jika totalnya kosong maka tampil total tidak boleh kosong. Jika pembayaran oleh pelanggan juga kosong maka tampil bayar tidak boleh kosong. Selain kondisi di atas maka
bayar didapat kembali oleh bayar, jadi dapat di-convert ke integer total USD itu jika pembayarannya kurang dari total harga yang yang di yang dipesan oleh pelanggan, maka untuk top up bayar tidak boleh kurang dari total, maka pembayaran melebihi atau sama dengan total pembayarannya. Jika kondisi ini maka akan memanggil kelas bayar yang telah saya jelaskan sebelumnya dan kelas tagihan, dan mengecat nomor tabel menunya menjadi 0 pada di sini. Tabel menu di sini menjadi kosong. Lalu di sini juga memanggil transaksi untuk untuk update tabel transaksi yang di MySQL. Ini tetap mengenal dan start transaksi mengenal. Untuk kodenya sudah yang dikasih. Lalu selanjutnya ke sandi. Untuk tampilan ubah sandinya seperti ini. Lalu untuk kodenya, ini ada mengimport juga tiketnya. Di sini ada deklarasi untuk menyimpan nilai-nilai yang diperlukan. Di sini ada start location dari pemilih juga. Di sini ada koneksi. Fungsi koneksi ada di bawah di sini sama seperti tadi juga. Di sini untuk select tabel TB sandinya. Tunggu Fauzi, sandinya udah jelaskan ya tadi ya? Belum ya? Sandi belum ya? Belum, Riz. Jika Belum. ini ada try connect. Oke. Ini ada try connection. Di sini result set RSS select all from TB sandi. Untuk tabel sandinya seperti ini. Oke, dengan sandi pada database sandinya itu admin. Jika tidak terdapat koneksi, maka akan tampil pop-up koneksi database tidak berhasil. Lalu dari lagi, jika ada tombol batal, jika mencet tombol batal akan kembali ke frame pengaturan. Ini ada sandi lama, ada objek sandi lama, text type. Di sini untuk pada kerjaan di sini, jika ada mengetik sandi lama ini ada kondisi yang tidak diperbolehkan, seperti selain kondisi karakter maksudnya karakter di sini harus berupa angka. Lalu di sini juga harus berupa alfabet juga, lalu backspace juga diperbolehkan, dan delete juga diperbolehkan. Selain di sana selain itu akan muncul pop-up input hanya dapat angka dan huruf. Seperti itu. Sandi barunya juga sama, dikonfirmasi juga sama seperti itu. Lalu jika bisa menekan tombol ubah, di sini tombol ubah, maka akan memanggil kelas koneksi. Lalu di sini ada deklarasi juga di sini. Di sini ada sandi lama itu akan mengambil sandi lama. Di sini untuk menampung sandi lama yang sebelumnya. Di sini untuk menampung sandi baru yang diberikan oleh pengguna. Ini untuk konfirmasi sandi juga. Di sini ada selection if else juga. Jika sandi lama sama dengan sandi lama, jika sandi lama di sini ada seru, berarti jika sandi lama berbeda dengan sandi lama yang diberikan oleh user, maka akan tampil pokok sandi lama yang dimasukkan salah. Lalu jika sandi lama tidak sama dengan konfirmasi sandi, jika sandi baru tidak sama dengan konfirmasi sandi, di sini kan ada sandi baru dan konfirmasi sandi. Di sini kondisi harusnya sama, keduanya jika berbeda, tampil pop-up sandi baru tidak sesuai dengan konfirmasi. Di sini ada selain koneksi di bawah sana, di sini ada akan try connection, yaitu mengupdate TB sandi dengan sandi tersebut, yang sandi baru yang diinputkan oleh pengguna. Seperti ini sandi punya. Saya seperti ini untuk kondisi where ada sandi dengan 1.
Lalu ada exit update atau update, maka akan tampil setelah berhasil, maka akan tampil Pak Sandi berhasil. Jika gagal, akan koneksi ke database. Jika tidak terkoneksi database, maka tampil koneksi ke database berhasil. Lalu untuk Sandi sudah seperti itu. Sekarang ke menu tambah. Pada frame tambah seperti ini ada meja, kategori, dan perubahan pada tambah menu. Untuk source code-nya dari awal ini ada dikasih variabelnya dengan variabel meja di kategori kode dan nilai input komponen secara langsung penuh, tampilkan data dan terang. Di sini ada kembali button untuk kembali ke frame pengaturan. Di sini ada meja dengan meja text key type. Gunakan untuk mengetikkan di meja 16 meja itu harus buka angka, huruf, dan digunakan spasi untuk menghapus backspace untuk menghapus karakter di sana. Jika selain itu maka pada pop-up input hanya dapat huruf, angka, dan spasi. Di kategori text type, key type-nya sama. Di menunya juga sama, di kodenya juga sama, kode menunya. Di kode menu berbeda sedikit. Di sini tidak diperbolehkan spasi. Di harga hanya boleh diinputkan angka. Di sini ada tambah meja. Tambah meja itu ada di sini. Ini untuk meja untuk mendapatkan meja yang diinputkan oleh user. Lalu ada sama dengan boleh, dan kita boleh jika input mejanya sama dengan yang berada di database. Jika input mejanya sama dengan kosong di sini, maka input tidak boleh kosong. Jika sama, maka data sudah ada di database. Untuk ini database sendiri mungkin berada di kelas yang di bawahnya, saya akan jelaskan. Di sini jika di sini jika sama ini bukan dari database tapi dari meja, ada list meja itu sudah diisi data dari database tabel meja. Yang akan dijelaskan pada selanjutnya, kelas selanjutnya. Jika sama makan data sudah ada di database, lalu saya kode di atas makan koneksi ke database dengan menginsertkan data meja dengan apa ID menu, saya menggunakan teman. Lalu di sini mejanya menggunakan insert meja. Variabel insert meja sesuai ikutan dari pengguna. Lalu execute, lalu di sini ada execute, lalu di option P akan pop-up proses tambah meja berhasil. Di sini meja teksnya juga bisa menjadi kosong lagi. Ini check and close untuk menutup koneksi. Di sini ada tampilkan data untuk saya akan jelaskan pada selanjutnya untuk buka data isinya apa. Lalu di sini juga ada collection juga. Insert meja tadi juga sama seperti mekanisme seperti tadi, cuma diinsert ke tabel meja rekap. Ini sesuai revisinya harus ada tabel rekap, sama seperti tabel di sini datanya. Cuma di tabel meja rekap itu merekap nilai meja yang di program. Jika pada program tidak dihapus, maka di tabel meja rekap itu tidak dihapus. Jadi semua data tabel mejanya masih ada. Nanti selanjutnya untuk lebih lanjut tentang akan saya jelaskan pada tema hapus. Untuk tambah kategori. Di sini untuk kategori tambah kategori di sini. Ada iso kategori sama tadi ya. Dari sama juga di sini seperti tadi di sini.
Lalu sama seperti di sini ya, tambah meja yang ada di kategori ini di sama. Lalu di insert connection juga koneksi ke database, lalu insert ke tabel kategori dan set menu, set string juga di set di kategori sama seperti yang tadi. Jika berhasil akan tampil proses dapat insert nama kategori berhasil di set yang kategori berhasil dan terus lalu dapatkan data. Lalu di sini ada juga ada try juga pada kelas tambah kategori tambah objek tambah kategori weapon. Share connection sama seperti yang di ini yang di meja tadi direkap ke tabel kategori. Tabel kategorinya seperti ini dan kategori rekapnya seperti ini. Sama seperti tadi ya untuk rekapnya. Lalu untuk tambah menu ya di sini ya tambah menunya. Ini insert kategori Global Box untuk mendapatkan kategori Global Box yang dipilih oleh pengguna. Lalu dari insert menu, udah boleh insert menu jika sama juga untuk apa namanya untuk digunakan pada penseleksianan. Kode juga sama, harga juga sama. Harga ini untuk menyimpan harga yang diinputkan oleh user sedang saat menambahkan menu. Kita kondisi menu sama, kode sama, harganya, nama itu menu gitu, maka akan berpokok seperti ini. Inputan harga invalid jika harganya itu inputannya string menu. Jika menunya sama, menu sudah ada pada database. Lalu jika kode sama, maka kode pada database-nya sama. Berpokok seperti itu ya. Lalu di sini try ada long harga untuk mendapatkan nilai harga yang nantinya akan diubah ke katalog. Ini udah try koneksi juga. Ini udah insert info TB menu. Lalu di sini sama kayak tadi juga untuk menginputkan menu-menu sesuai yang sudah dimulai dari kategori harga. Jadi execute. Ini proses tambah menu jika berhasil akan tambah menu berhasil, lalu kategori kode harga akan di-set menjadi kosong pada objek tersebut. Di sini kondisi di close ada kategori boxnya, di reload semua item lalu tampilkan data. Tampilkan data itu untuk memanggil kelas tampilkan data yang isinya untuk memasangkan mengoneksikan database tampil dari database ke combo box seperti combo box kategori, combo box menu dan sebagainya. Sini selanjutnya kita try connection juga di-insert ke menu recap. Menu recapnya seperti ini. Untuk recapnya, untuk menunya seperti ini. Lalu di sini menu text focus game. Jika berfokus pada menu akan set kosong. Jika menunya itu tidak fokusnya hilang, maka akan tampil menu string menu. Jika kodenya sama seperti itu juga harganya sama. Di sini tampilkan data itu ada menginstalkan meja, kategori, dapatkan menu dan tampilkan kode. Untuk keterangannya di sini mengeset menu teks jadi menu, udah teks jadi harga. Untuk tampilkan meja sama kurang lebih sama seperti yang di kasir tadi.
select all from the meja, lalu dimasukkan ke area list meja semua yang di meja. Tekan kategori juga sama, select all from the kategori, dimasukkan ke kategori combo box, area list kategori, area list kategori. Selanjutnya tekan kode juga sama untuk menyimpan kode list ke area list kode dari tabel menu. Tekan menu juga sama, select all from the menu, menunya tersebut dimasukkan ke area list menu. Lalu untuk frame selanjutnya, frame hapus. Untuk desainnya seperti ini. Lalu untuk kodenya, sini import package-nya. Di sini ada differential release, ada system juga. Di sini ada kategori combo box, jika combo action seperti di sini. Jika mengklik itu akan melakukan koneksi ke tabel kategori. Kita pilih string pilihan kategori untuk menyimpan kita string pilihan kategori untuk menyimpan pilihan kategori combo yang dipilih yang di sini. Sama juga pilihan kategorinya seperti itu, lalu ada try juga. Ya, juga memilih select all from tabel menu. Sini ada menu remove all pada area list menunya. Sini ada while next. Jika kategori apa sama dengan atas get string pada kedua, maka masukkan menu yang di database itu dimasukkan ke list menu. Ini jika untuk nomor kembali bisa langsung ke frame pengaturan. Ini ada hapus meja. Hapus meja itu yang ini, objek ini. Jika hapus meja, delete meja menjadi complex, get set item. Lalu ada try juga di sini. Dengan query-nya mestinya itu delete from the meja where meja yang dipilih. Jika mejanya itu meja yang dipilih oleh user di sini. Oke, dan di sini meja dipilih oleh user pada combo box mejanya. Lalu jika berhasil, maka hapus meja berhasil. Ini ada checklist untuk menutup koneksi data, lalu hapus data untuk menghapus semua pada meja tersebut, data pada meja tersebut, dan akan ditampilkan lagi. Istilahnya itu di refresh. Ini ada hapus kategori. Jika pada menu kategori ini, jika kategori menu, yaitu menunya itu masih ada isinya, jika kategori menu itu memiliki menu. Nah, seperti itu, maka akan tampil pop-up Anda harus menghapus menu yang terdapat pada kategori ini. Terlebih dahulu untuk menghapus kategori ini. Jika menunya sudah kosong pada hapus kategori pada kategori yang dipilih, maka akan dilakukan penghapusan kategori. Menghapuskan kategori itu dari kategori bos, select item, ada try untuk reconnection untuk mendelete tabel kategori dengan kategori yang dipilih. Juga jika berhasil pada hapus kategori berhasil, lalu hapus data ditampilkan untuk refresh pada combo boxnya. Di sini yang dihapus itu pada tabel kategori dan pada tabel kategori rekapnya masih aman. Jadi masih ada data pada tabel kategori rekap. Ini hapus menu juga sama. Ini delete menu, string delete untuk menyimpan nilai menu yang dipilih pada user
ada combo boxnya. Lihat try connection juga private statement deleted from table menu where menu dan menu pilih user. Selanjutnya seperti ini, langsung memulai tanpa refresh data. Lalu di sini ada kategori menu combo box. Kategori menu combo box yang ini kategori menu combo box. Jika memilih melakukan action pada di sana, maka select from table kategori, menyimpan kategori menu yang dipilih tersebut. Lalu ini pilih kategori get string dan akan merefresh menu combo boxnya yang berada di bawah. Siap melakukan action pada kategori. Lalu untuk apresiasi seperti ini, untuk combo box remove all item, kategori seperti remove all item, menunggu juga. Yang ditampilkan data untuk memanggil tas tampilkan meja, tampilkan kategori dan tampilkan menu. Di sini tampilkan meja sama seperti tadi ya, untuk menyimpan masukkan nilai pada database table meja ke meja dan meja combo box. Tampilkan kategori, select all from kategori, masukkan ke ID kategori juga, lanjut kategori, ada combo kategori dan combo kategori menu. Sudah beres, pilih kategori juga, lalu di sini adalah tampilkan menu untuk menampilkan menu pada combo box. Ada combo box bisa, juga lain juga bisa. Di sini ada banyak combo nomor remove all item, ada combo nomor remove all untuk kosongkan, lalu akan diisi kembali. Istilahnya seperti LDFS. Itu untuk frame hapus. Lalu untuk frame ubah. Tampilannya seperti ini. Lalu dasar dari awal. Stringnya ada seperti ini, ada string, tampilkan data, yang relatif jumlah sama seperti sebelumnya. Jadi kembali ke pengaturan. Jika ubah meja button yang ini, maka meja combo akan dikasih meja lama untuk memilih selected item dari meja combo box. Lalu update meja untuk menyimpan inputan dari user meja yang baru. Jika inputannya kosong, maka double pop-up boleh kosong. Data connection, update DB meja, set meja, web meja, dengan supaya yang diinputan di sini. Secure update, close koneksi. Di sini ada pop-up jika website media berhasil, ada hapus data dan mereka di refresh meja testnya di set kosong. Lalu meja test type itu untuk apa namanya pasang ngetik di sana itu ada kondisi yang tidak diperbolehkan, yaitu kondisinya hanya boleh input hanya true maka dan spasi. Kategori kayaknya juga sama, menunya harga juga sama. Kita pencet ubah kategori yang ada di sini, maka kan kategori lama ini kategori seperti media juga pastinya. Jadi jika kategorinya inputannya dari user itu kosong, maka input tidak boleh kosong. Ada type connection untuk mengupdate kategorinya. Ini ada ubah menu button di sini. Just string kategori juga sama, ini kategori lama. Terus ada type connection, update DB menu digunakan untuk update tabel menunya. Lalu Jackson Pair baru berhasil. Ini juga melakukan update pada menu rekap juga di sini.
Citra Exchange. Lalu kategori lama kamu box. Kategori lama kamu box. Yang ini ya. Kategori lama kamu box. Digunakan untuk menambahkan menu yang akan dipilih kategorinya itu. Lalu menu combo box di sini jika memilih menu combo box yang ini, jika memilih lokasi dari sana akan menampilkan harga dan pada seperti ini harga dan lalu sangat siap data untuk menghapus semua item-item di kategori combo box-nya. Berikan data untuk mengambil semacam pintu meja di kategori dan tampilkan meja sama juga berikan kategori seperti sebelumnya dan menu juga sama. Oke, untuk ubah sudah sana. Selanjutnya saya akan menambahkan bagian aplikasinya. Ini programnya. Untuk download transfer ke transfer. Nah, seperti ini bisa memilih mejanya di belakang. Jika misalnya di sini ada rank masa itu akan tampil data seperti ini. Ada bisa mendetek manis detektif jumlahnya itu tambahkan 16.000. Jika pengeluaran bisa 15.000, ambil bayar yang itu. Di sini bisa di 10.000. Cetak tadinya ambil karakter seperti ini. Resep juga disimpan pada TXT. Ada file Java yang terkait. Di sini filenya Java saya ada di sini. Ini data 45. Jadi sebulan dan skala. Ini transaksi 45 ini apa namanya ID transaksi. Transaksi ini 45 transaksi totalnya kembali sini adalah 21 juga berapa. Oke, kembali ke penghasilan. Bukan sandi masuk di sini kita coba ubah sandi. Biasanya lihat itu lama. Ini misalnya saya ambil selama masalah. Nah, jika misalnya tidak selesai, kita sendiri berkemas dia database baru sesuai dengan informasi lalu bahasa dan pada database di sini belasan itu 345 semuanya apa. Lalu di sini kita tambah menu meja. Misalnya meja sudah ada meja satu. Kita sudah ada database, kita gunakan data yang sama. Nah, itu lihat database ini berapa. Ini menjadi 15. Lalu tambahkan. Terus itu kita share, lalu lihat di sini menjadi 16 dan di kapannya juga ada. Itu kategorinya memang kategorinya seperti ini. Kita tambahkan kategori terus ini untuk mengubah menambahkan menu
Saya di sini buka ininya juga cek adanya di sini misalnya F misalnya itu mana harga loceng Malaysia nanti bisa coba dulu lalu di sini ada yes ini ada buku loceng lalu ini rekapannya juga boleh oke. Nah kembali untuk menonton bah ini kita menambah meja contohnya meja 16 jadi meja VIP kita ngasih kata pajak ternyata bisa set terus bisa juga meja itu ubah meja itu gratis sebenarnya saya ingat untuk pembatasan jumlah karakternya di meja ini harus tidak boleh lebih dari 7 digit 12 lah lebih dari 7 digit coba sini kita lebihin jadi 8 digit semoga bisa mengubah VIP menjadi meja VIP jadi yang meja sebelumnya itu 16 yang 16 itu nah kita ubah sekarang itu meja meja berhasil di sini meja ini meja VIP lalu meja rekapnya juga untuk meja rekapnya bisa ekspektasinya iya harus ingat meja rekapnya juga harus ini 8 juga harus 8 nah di sini harus 8 karakter juga. Nah coba sekarang coba meja 6 mas film jelas lalu dari meja 16 terbuka ke meja berhasil kita lihat di meja rekapannya masih jadi masih dulu enggak ya lalu untuk selanjutnya untuk nominasi menambah kategori di sini ini misalnya menambah nih jadi apa namanya untuk ini quick masukkan kategori berhasil ini apa kategori nah ini dulu terus saya ubah di sini mengubah menunya untuk kategori yang di sini misalnya nasi bekal menjadi nasi merah oh ya di sini grafiknya itu tidak bisa melakukan perubahan kategori pada menu yang dipilih kan silakan tidak bisa melakukan perubahan kategori sini kita tidak bisa perubahan harga nah jadi coba dulu menu saya di sini menu nasi kita kembali kita menghapus di sini kita sudah kita hapus kita berhasil di database lihat meja berhasil untuk kategori
kategori tadi kan boleh kasus. Misalnya bagus topi. Nah, Anda harus masuk menu dapat pilih kategori terlebih dahulu untuk kategori ini. Kita di kategori ini kita hapus dulu di copy ini. Kita lihat di copy, kita kategori hapus. Lalu kita hapus. Nah, lalu di sini kan copy. Nah, baru bisa masuk ke kategori. Kita lihat di sini di menu. Jadi ada kopinya di sini di kategori biasa. Nah, di sini kopinya juga tidak ada. Untuk rekapannya masih di sini. Nah, di sini masih kopi. Untuk menu rekapannya masih juga di sini. Kita apa namanya? Bukan restore gitu. Ini kan kayak soft delete gitu ya. Nanti Bapak sudah lanjutkan. Untuk debutnya kita cek di kasir di sini. Ini ada kopi, nasi goreng berubah di sini, nasi basi berubah di sini. Nah, sekian presentasi kelompok program kasir dibawakan oleh Muhammad Fauzi dan saya kembalikan ke Muhammad Fauzi. Mungkin cukup sekian presentasi dari program kami. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata atau yang lain. Saya mohon maaf dan rekan saya yang sebesar-besarnya. Om Santi Santi Om. Terima kasih.